Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifah. Itu pada semester 3 kali ini untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi keuangan lanjut 1. Ya, melanjutkan yaitu dari akuntansi keuangan 1. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan untuk kontrak kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mungkin pada semester sebelumnya ada yang belum kenal saya, belum diajar sama saya. Ya, lebih baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya yaitu Ibu Munifah, SSTMkom. Ini adalah alamat email saya, itu munifah.stecom.ac.id. Ya, ini adalah nomor WA saya. Mungkin bagi Anda yang ingin berkonsultasi ataupun ingin izin dan yang lainnya, bisa WA ke nomor saya. Untuk studi yang sudah saya tempuh yaitu dari D4 Manajemen Informatika, yaitu dari Stekom Semarang yang sekarang menjadi Universitas Stekom ya, yang dulunya adalah Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer. S2-nya saya lulusan dari Sistem Informasi yaitu Universitas Kristen Satya Wacana yang berada di Salatiga. Untuk mata kuliah yang biasa saya ampu yaitu ada Sistem Informasi Akuntansi, kemudian ada Analisa Laporan Keuangan, dan juga ada Lab Dasar Akuntansi Keuangan. Ya, bagi Anda semuanya yang ingin berkonsultasi yaitu mengenai mata kuliah akuntansi, bisa langsung japri ke saya. Untuk metode kuliah, yang pertama yaitu karena kita masih dalam online ya, ada yang online, ada yang hibrid ya. Kebetulan untuk yang mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1 ini yaitu kuliahnya online, maka nanti mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti setiap kuliah online dari awal sampai dengan akhir dan wajib absen di siakat ya, berarti jangan Anda melewati satu pertemuan pun. Kemudian untuk tugas, nanti untuk tugas saya akan memberikan tugas kepada Anda semuanya yaitu pada pertemuan ke-4, kemudian ke-7, kemudian pertemuan ke-12 dan ke-15. Berarti nanti ada 4 tugas yang harus Anda kerjakan yaitu melalui siakat. Kemudian ada UTS dan UAS. Untuk UTS akan kita selenggarakan yaitu pada minggu ke-8. Dan untuk UAS-nya akan kita selenggarakan yaitu pada minggu ke-16. Ya. Berarti nanti Anda semuanya itu dituntut untuk mengerjakan UTS dan UAS.
Untuk tugas biasanya saya kasih waktu 1 minggu sampai 2 minggu ya. Tapi kalau untuk yang UTS dan UAS, Anda kerjakan yaitu pada saat itu juga. Seandainya saja pada hari H Anda kok tidak bisa mengikuti UTS ataupun UAS, nanti ada ujian susulan. Kalau yang UTS itu ada waktunya yaitu 2 minggu, kalau yang UAS yaitu 1 minggu. Ya. Nah, nanti kalau ingin ujian susulan bisa konfirmasi ke saya. Kemudian untuk jumlah kehadiran yaitu 75% dari jumlah pertemuan. Ya, Anda sudah mendapatkan nilai. Kalau 50% sampai 75% itu ada tugas tambahan dari saya. Kalau kurang dari 50% itu akan mengulang semester berikutnya. Dan juga nilai yang ada di sistem Siakat akan otomatis R, yaitu mengulang. Berarti ya, jangan sampai satu pertemuan pun Anda terlewatkan. Berarti Anda harus wajib yaitu absen di Siakat. Nah, kemudian Anda juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya berikan, entah itu tugas secara individual ataupun tugas secara kelompok. Kemudian Anda juga harus mengikuti yaitu UTS dan juga UAS. Ini adalah syarat Anda ingin dapat nilai. Ya, berarti kehadirannya harus lebih dari 75%, kemudian harus mengerjakan tugas dan harus mengerjakan UTS dan UAS. Oke, untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1 ini akan memberikan suatu pengetahuan kepada Anda semuanya, yaitu dalam menyusun yang namanya laporan keuangan. Ya, itu sangat bermanfaat sekali bagi Anda semuanya apabila Anda kok mempunyai usaha di rumah ataupun Anda yang bekerja di perusahaan. Kemudian untuk mata kuliah ini juga akan memberikan pengetahuan kepada Anda semuanya, yaitu dalam menganalisis yang namanya laporan keuangan. Berarti dengan adanya suatu laporan keuangan yang sudah dianalisa, itu nanti Anda dapat menentukan yaitu modal di dalam suatu entitas perusahaan. Ya. Modal itu dari mana saja, kemudian akan digunakan untuk apa saja. Modal yang dibutuhkan berapa, itu kita bisa menganalisisnya. Nah, untuk tujuannya apa sih Anda mempelajari yang namanya akuntansi keuangan lanjut 1? Dengan Anda mempelajari mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1, Anda dapat memahami yaitu apa sih yang namanya laporan keuangan itu.
Manfaatnya apa laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan? Tidak cuma pihak internal saja, juga bagi pihak eksternal. Nah, kemudian Anda juga tahu siapa saja sih yang berkepentingan di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan digunakan untuk siapa saja, akan dibutuhkan untuk siapa saja. Kemudian Anda juga memahami yaitu batasan-batasan dari laporan keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai pembentukan persekutuan. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya mengenai apa sih yang namanya persekutuan itu. Yang namanya persekutuan itu adalah gabungan antara dua orang ataupun dua badan usaha, ataupun bisa lebih ya, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, ataupun lebih. Nah, ini untuk memiliki bersama-sama dan juga menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Berarti di sini adalah tujuannya sama antara orang satu dengan orang yang lainnya. Yaitu apa? Untuk memperoleh keuntungan. Nah, apa sih untuk karakteristik dari persekutuan? Yang pertama yaitu berusaha bersama-sama. Berarti antara anggota satu dengan anggota yang lain itu merupakan agen dari persekutuan dan juga tujuannya sama. Yang kedua yaitu jangka waktu terbatas. Berarti yang namanya suatu persekutuan itu selamanya akan ada. Jadi selama orang-orang ataupun badan-badan yang mengadakan persekutuan tersebut ada dan mereka itu masih tetap menghendakinya, berarti masih tetap bahwa persekutuan tersebut akan berjalan. Lah, kalau ada salah satu yang menarik modalnya, maka otomatis persekutuan tersebut akan bubar. Atau salah satu dari anggota persekutuan tersebut meninggal dunia. Itu juga otomatis persekutuan tersebut akan bubar. Nah, kalau ingin membentuk persekutuan baru bisa dengan nama yang lain. Contoh tadinya ada 4 orang. Nah, yang satu menarik modalnya. Masih 3 orang. Nah, 3 orang ini bisa membentuk persekutuan baru, tetapi dengan nama yang berbeda. Kemudian tanggung jawab tidak terbatas. Berarti di sini tanggung jawabnya itu tidak terbatas sesuai dengan jumlah yang diinvestasikan ke persekutuan tersebut.
Contohnya kok sahamnya atau investnya itu cuma 40%, berarti tanggung jawabnya tidak 40%, enggak, itu bisa lebih. Nah, seandainya saja ada salah satu persekutuan tidak membayar hutang-hutangnya, nah mungkin kekayaan persekutuan tersebut tidak cukup, maka kreditur itu berhak menagih pada salah seorang dari anggota persekutuan tersebut. Karena di situ adalah tanggung jawabnya sama antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Kemudian memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Berarti kekayaan yang sudah disetor oleh sekutu itu bukan lagi yaitu milik pribadi mereka, tetapi milik semua sekutu. Contoh saja ke Tuan A ya, dia menginvestasikan sebuah komputer ya. Komputer tersebut bukan lagi milik si Tuan A tersebut, tetapi milik bersama. Kemudian pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Berarti nanti masing-masing sekutu itu mempunyai hak ya di dalam pembagian laba ataupun rugi persekutuan. Nah, nanti untuk pembagian laba ataupun rugi akan saya bahas yaitu pada materi berikutnya. Kemudian right to dispose of partnership interest. Berarti di sini bahwa masing-masing dari sekutu itu mempunyai hak untuk menjual ataupun memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain, entah itu kepada anggota sekutu yang lain ataupun bukan. Nah, contohnya Tuan A itu menjual haknya kepada orang lain, bukan anggota sekutu di perusahaan persekutuan itu. Itu bisa. Ataupun sesama sekutu juga bisa. Kemudian mutual liability. Berarti semua anggota sekutu itu bertanggung jawab terhadap utang persekutuan. Berarti kalau perusahaan tersebut kok mempunyai hutang ya, yang bertanggung jawab semua anggota sekutu. Kalau sekutu itu ada 5, ya 5 orang itu. Bukan cuma satu anggota saja, tapi seluruh. Ya, untuk penggolongan dari persekutuan ada persekutuan perdagangan ya, atau trading partnership. Di sini adalah persekutuan yang usaha pokoknya itu membeli dan juga menjual barang dagangan. Ya, seperti franchise
dari Alfamart. Dia ada beberapa Alfamart yang itu adalah gabungan dari beberapa orang. Kemudian ada persekutuan jasa. Ini adalah memberikan atau menjual jasa kepada orang lain karena keahliannya. Nah, contohnya saja yaitu persekutuan para akuntan, persekutuan para pengacara, persekutuan para notaris. Nah, sekarang banyak ya untuk gabungan-gabungan akuntan atau pengacara ataupun para notaris. Kemudian ada yang namanya firma ya. Kalau firma ini, persekutuan ini menggunakan nama bersama. Berarti semua anggota sekutu itu bertanggung jawab penuh. Biasanya semuanya itu ikut mengelola perusahaan tersebut. Kemudian ada persekutuan komanditer atau CV. Ini ada sekutu aktif dan juga ada sekutu pasif. Kalau yang sekutu aktif, dia itu mengelola perusahaan dan juga bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Tetapi kalau yang pasif, dia hanya menyetor modal saja tanpa dia ikut mengelola perusahaan. Berarti dia cuma nginvest saja, nginvestasi atau menyetor modal di perusahaan tersebut. Kemudian ada joint stock company. Kalau joint stock company di sini untuk modalnya itu terbagi menjadi beberapa saham. Nah, saham-saham tersebut bisa dipindah tangankan atau bisa diperjualbelikan. Kemudian untuk besarnya saham di dalam joint stock company ini tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan. Itu hanya menunjukkan yaitu besar kepemilikannya saja. Jadi kalau saham saya kok 20% di perusahaan tersebut, itu hanya menunjukkan bahwa kepemilikan saya di perusahaan itu adalah 20%. Itu tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab saya di perusahaan itu. Kemudian untuk unsur pokok dari persekutuan, yang namanya suatu persekutuan ini adalah suatu gabungan atau suatu asosiasi para sekutu. Yang namanya suatu asosiasi, maka persekutuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan suatu kesepakatan ataupun suatu perjanjian. Seperti perjanjian mendirikan perusahaan, kemudian perjanjian memiliki perusahaan dan juga untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu pemilikan dan pengelolaan bersama. Ya.
berarti dimiliki bersama dan juga dikelola bersama. Nah, di dalam suatu persekutuan itu juga dituntut adanya suatu kebersamaan, ya. Berarti kebersamaan untuk memiliki, untuk mengelola, juga untuk menanggung suatu resiko. Nah, seandainya ada suatu masalah ataupun perusahaan mengalami kerugian. Bagaimana kalau perusahaan mengalami keuntungan? Maka akan dibagi bersama. Untuk pembagian laba ruginya, itu tidak harus sesuai dengan modal awal, ya. Itu nanti ada beberapa cara yang bisa kita gunakan di dalam pembagian laba rugi di dalam perusahaan persekutuan. Nanti untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan untuk pembagiannya seperti apa. Ini ya, bisa dibagi menurut rasio ataupun bisa dibagi dengan metode pembagian laba yang sudah disepakati. Itu ada beberapa macam nanti metode yang akan saya sampaikan di dalam pembagian laba rugi. Nah, untuk isi dari perjanjian di dalam persekutuan, yang pertama yaitu ada nama-nama anggota sekutu, kemudian nama persekutuan itu, nama perusahaannya, nama badan usahanya, kemudian tanggal pendiriannya, kemudian sifat serta bidang usahanya. Berarti perusahaan tersebut bergerak di bidang apa? Apakah jasa, apakah dagang, ya, apakah manufacturing. Selain itu, ada ketentuan mengenai besarnya investasi dari masing-masing anggota. Berarti nanti berapa sih modal yang harus disetor oleh para anggota, mungkin setiap periodenya atau setiap bulannya. Kemudian mengenai apa saja hak dan kewajiban dari para anggotanya. Kemudian adanya suatu buku-buku catatan ataupun laporan keuangan di dalam perusahaan persekutuan. Kemudian mengenai pembagian laba, ya, apakah laba akan dihitung menurut modal awalnya, apakah akan dihitung menurut rata-ratanya, ya. Kemudian nanti untuk hal-hal yang menyangkut masalah pembebanan dan juga penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota ataupun pada saat adanya suatu penarikan kembali modal yang disetor. Kemudian adanya suatu pertanggungjawaban asuransi terhadap masing-masing sekutu. Kemudian adanya penyelesaian apabila ada suatu perselisihan antara para sekutu. Berarti di dalam perjanjian harus ada isi-isi tersebut. Biasanya untuk isi dari perjanjian yang sudah dibuat oleh para sekutu itu sebagai dasar untuk mencatat
setoran modal para anggota sekutu, yaitu pada setiap bulannya atau pada setiap periodenya. Selain itu, digunakan di dalam penghitungan modal. Kemudian juga digunakan di dalam pembagian laba. Dan juga digunakan di dalam mencatat sebuah transaksi yang ada sangkut pautnya dengan modal. Contohnya seperti prive ya, atau pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Kemudian di dalam pembagian aktiva, apabila terjadi likuidasi. Seandainya kok perusahaan tersebut mengalami pailit, kemudian perusahaannya dijual, kemudian untuk pembagian harta atau pembagian uang atas penjualan perusahaan tersebut. Tentunya saja bagi orang yang akan membentuk yang namanya suatu badan usaha, itu kan juga memikirkan yaitu apa kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini saya akan jelaskan yaitu mengenai kelebihan dari bentuk usaha persekutuan. Yang pertama yaitu untuk pendiriannya itu lebih mudah. Apalagi seperti firma ya. Kemudian untuk pembubarannya juga lebih mudah. Mungkin dalam bentuk firma akan menjadi perseroan terbatas atau PT. Kemudian juga mempunyai kebebasan dan juga keluasan di dalam membentuk yang namanya usaha. Ingin dalam bentuk jasa, ingin dalam bentuk dagang, ataupun dalam manufaktur. Kemudian kebebasan di dalam mengambil keputusan. Berarti nanti untuk masing-masing sekutu itu diberi hak ya di dalam pengambilan keputusan. Nanti untuk para sekutu itu hanya wajib melaporkan pajaknya, tetapi bukan membayar pajak. Karena nanti yang membayar pajak adalah para sekutu yang memperoleh keuntungan. Nah, pajaknya ini berupa pajak penghasilan. Nah, untuk kelemahan dari bentuk usaha persekutuan, itu tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya hutang dari persekutuan adalah tanggung jawab bersama. Kemudian untuk kelangsungan hidupnya itu terbatas, karena sudah ditentukan oleh perjanjian-perjanjian
pada saat persekutuan itu akan didirikan. Tadi ada banyak sekali ya perjanjian di dalam persekutuan. Kemudian kesulitan di dalam memindah-tangankan kepentingan pemilik. Berarti harus ada persetujuan dari para anggota sekutu. Nah, jika salah satu dari sekutu tersebut ingin menjual modalnya atau sahamnya kepada orang lain. Oke, itu untuk materi pertama yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan akuntansi keuangan lanjut 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.